Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sodako wahdah, wa nasoro abdah, wa azazundahu wa zaman azabah. Allahumma fasholli wa sallim ala man bihi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Komisaris Utama Bapak Cipto Nagarian beserta Ibu, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Adri, Direktur Utama, beserta seluruh jajaran direksi. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan, para asisten manajer, dan seluruh karyawan yang hadir pada kesempatan ini. Seperti biasa, ada acara begini, Pak Panji menemui saya. Ini saya singkat aja ya, karena waktunya sebentar lagi maghrib. Pak Panji, Pak, Bapak dapat waktu menyampaikan ceramah, tapi Pak cuma 7 menit Pak. Apa 7 menit kultum itu bukan ceramah. Saya baca assalamualaikum aja udah 7 menit tuh Pak Panji. Ya tapi kan Pak, perusahaan sekarang sedang diet. Honor Bapak cuma 7 menit. Waduh, kalau gitu, kalau soal diet perusahaan, tapi saya tetap kerja mau maksimal Pak Panji ya. Jadi saya akan tetap kerja maksimal. Kalau lebih semenit 2 menit tidak dibayar nggak apa-apa. Saya harapkan karyawan pun demikian. Walaupun perusahaan diet, kita kerja harus maksimal, mengangkat perusahaan ini tetap harus baik. Baik saudara-saudara, ibu-ibu yang saya cintai, saya akan sesingkat mungkin ceritanya. Kalau halal bihalal ini sebetulnya bukan punya orang muslim. Halal bihalal ini sudah semua orang punya, khususnya orang Indonesia. Karena halal bihalal ini adalah produknya bangsa Indonesia. Ya. Tidak ada di sini bisa mengklaim, wah kalau halal bihalal harus muslim semua, enggak. Ya, jadi halal bihalal ini tidak di Sumarekon aja mungkin. Kalau misalnya ada alumni halal bihalal, itu juga campuran. Perusahaan lain juga sama. Mungkin gubernur DKI itu juga sama. Ya, jadi saya kasih gambaran bahwa halal bihalal itu adalah bukan miliknya orang muslim, tapi adalah ini milik semua bangsa rakyat Indonesia. Orang Arab tuh nggak punya istilah halal bihalal, bahasanya memang bahasa dia. Tapi kalau dia tanya apa Tuhan bahasa apa halal bihalal, Anda nggak tahu katanya. Memang nggak ada. Ya, di sana habis Idul Fitri, sholat Id, salaman, minta maaf, selesai. Nah di Indonesia inilah ada acara halal. Sejarahnya mungkin kita dulu zaman kerajaan, mungkin kita dulu ada rukun Melayu, dan sampai ke Malaysia juga mungkin halal bihalal sampai. Nah mungkin sedikit saya kalau cerita halal bihalal, apa kata Pak Panji minta ada kontak dengan apa tadi katanya Timbuk. Ya saya akan sedikit lah nanti bahas halal bihalal ini ada konteksnya dengan membangun Timbuknya. Nah sedikit mungkin halal bihalal ini kan tidak ujug-ujug. Ya ini adalah ada awal mulanya. Jadi halal bihalal ini memang tidak satu gerbong dengan bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan satu gerbong. Nah halal bihalal ini memang rangkaiannya, tapi tidak dalam satu gerbong. Kalau gerbong Ramadan itu adalah penuh dengan ritual agama. Di bulan Ramadan itu ada puasa, ada itikaf, ada zakat, ada al-nuzul Quran, ya. Jadi di dalam Ramadan ini betul-betul momennya momen ritual. Tetapi halal bihalal di luar pada itu. Ujung-ujungnya adalah ya Idul Fitri tadi. Gitu.
Nah, mungkin saya sedikit mengingatkan orang Muslim yang hadir di sini, mudah-mudahan sudah tahu, dan kalau yang bukan Muslim ini sebagai informasi saja supaya kita saling bekerja sama, berkekeluargaan, membuat sesuatu persatuan yang kuat lah ya. Bahwa bulan Ramadan ini kalau bagi orang Muslim itu Tuhan tuh memberikan satu bulan yang agung. Hei kalian nih, dari 12 bulan tuh satu bulan saya kasih bonus yang paling agung adalah bulan Ramadan. Nah jadi orang Muslim itu sebetulnya kalau udah mendekat mau masuk ke bulan Ramadan tuh harus bahagia, harus senang, sedih, bahagia. Cuman saya lihat ada juga karyawan-karyawan di sini, tapi bukan dari sini kali ya, karyawan lain, begitu dengar besok Ramadan, waduh, gua nggak bisa merokok lagi nih, waduh, gua nggak bisa jajan. Ada karyawan, tapi bukan sini, karyawan di luar ya. Padahal Tuhan itu memberikan keagungan kepada kita ini, agung banget ini bulan ini. Paling agung tuh ya inilah bulan ini. Makanya kita orang Muslim yang bertakwa menunggu itu sampai itu datang. Kalau perlu pun setelah Ramadan habis, jangan pengen habis, pengen 11 bulan terus Ramadan. Kenapa agungnya? Karena di dalam keagungan itu kita ini pahala pada saat itu diberikan berlipat ganda. Di samping pahala, kita juga di sana disebutkan sebagai bulan pelatihan, bulan pendidikan. Ya. Kalau hari biasa, bulan biasa dapat pahalanya 1, ini udah 70. Bayangin aja kalau kita sholat sekali, hadiahnya pahalanya 1, pada bulan agung ini dikasih 70. Dikasih pengampunan, segala macam sesuatu kebaikan ditumpahkan, sampai tidur pun dapat pahala. Pada bulan Ramadan itu kalau umat Muslim itu tidur dikasih pahala, karena kalau dia bangun dia ngoceh terus tuh ya, makanya tidur dapat pahala. Banyak orang yang puasa juga ngoceh terus, banyak ya, karena tidak mengerti apa intinya bulan yang paling agung ini. Sebelum bulan agung ini datang, persiapannya juga udah 2 bulan harus dipersiapkan. Ada Rajab, ada Saban, baru Ramadan. Kan ada Rajaban, Saban, ya, nisfu Saban. Nah kita aja sekarang kalau mau ada kedatangan tamu nih, ada aja mertua kita mau ke rumah, kita siap-siap. Sama bini kita, ayam udah nyuri belum ayam nih? Belum katanya kan, artinya harus ada persiapan. Nih Sumarekon mau kedatangan menteri, dipersiapkan. Ya. Apalagi tamu-tamu yang besar, sampai nggak bisa tidur malamnya. Gimana nanti dia ngatur tamu, kursinya di mana? Pusing kita. Nah ini Tuhan memberikan bulan yang agung, ya orang umat Muslim sendiri santai aja. Kalau yang lain santai sih pantas, ya ini orang Muslim sendiri santai. Bukannya berbahagia, siap-siap menghadapi bulan yang penuh keberkahan ini. Nah inilah sekedar mungkin mengisi waktu mengenai masalah halal bihalal. Nah kemudian akhirnya baru Idul Fitri. Idul Fitri ini rangkaian dalam ritual. Dalam 1 bulan kita udah menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang baik, makanya kita bilanglah Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah hari kemenangan, hari kembali suci. Kalau kita benar Ramadannya. Kalau enggak bener ya kotor tetap masih gitu, jangan ikut-ikutan ya. Karena setelah Idul Fitri itu akan terlihat siapa itu nanti manusia-manusia yang akan menjadi calon-calon penduduk surga. Nah setelah Idul Fitri ini dilihat. Di sini juga ada saya lihat wajahnya seperti Pak Panji udah cerah juga. Karena salah satu tanda nanti cerah itu nanti beliau tuh waktu bulan puasa masih cerah tuh karena dapat bonus ya. Kata masuk Idul Fitri. Cerah setelah Idul Fitri kita termasuk ya. Jadi begini, setelah kita Idul Fitri baru kita akan terlihat ada 4 tanda-tanda. Ya, 4 tanda-tanda
wah ini manusia-manusia ini calon penduduk surga nih. Nah yang pertama apa? Washun malihun, wajah yang cerah tadi yang saya katakan. Wajah yang ceria, wajah yang ceria, yang senang, wajah yang bahagia, bersinar gitu kan. Di sini pun saya lihat insya Allah semuanya cerah-cerah semua ya. Karena kenapa? Sebentar lagi makan. Iya kan? Ya, saya nggak janji masuk surga kan, cuma ini gambaran ya. Gambaran. Yang pertama adalah tanda itu wazun malihun, wajah yang cerah. Ini ajaran agama benar ya, yang benar agama Islam lah ya. Yang kedua adalah lisanun fasihun, ya lisan yang baik. Ya, lisan yang baik. Ini ada kaitannya nanti yang disampaikan Pak Adli, Pak Alexi, semua sebetulnya di 4 poin ini ada kaitannya untuk membangun teamworknya. Ya tidak ada nanti pada saat sekarang hasil Idul Fitri ngomongnya masih kasar-kasar, tidak sopan sama orang tua, ya tidak ada sopan santun. Sekarang sih sopan santun semua, tapi sebentar lagi rebutan piring udah main gini. Itu nggak masuk lagi surga nanti. Apa yang ketiga? Ketiga itu adalah kolbun nakiyun, hati yang bersih. Hati bersih. Setelah kita Ramadan, hati kita bersih, ya. Tidak punya sangka, tidak punya praduga, tidak punya hati yang kotor, nyalahin orang. Jadi punya hati yang sangat luhur lah, ya. Nah kemudian yang terakhir adalah yadun sakiyun atau yadun karimun, artinya tangan yang dermawan, ya tangan yang dermawan. Walaupun sekarang asisten manajer gajinya masih pas-pasan, celengan bambu jangan lupa terus. Kalau asisten manajer 1 bulan celengan bambunya diserahin, manajernya 2 minggu sekali serahin, direksinya seminggu sekali serahin. Ada direksi yang males juga gitu. Direksi sebulan nggak ngariin, 2 bulan 3 ngariin, ditegur sama yang ditanya sama sekretarisnya, Pak udah celengan bambu, lupa saya. 3 bulan masih. Tapi saya nggak mau nyebutin siapa reaksinya. Bukan di perusahaan ini, perusahaan kita. Apa yang salah paham ya? Utangnya sebelah. Nah itulah kira-kira 4 tanda-tanda calon-calon penduduk surga kalau kita melakukan Ramadan yang baik. 4 tanda-tanda ini bukan setelah Ramadan aja, tapi harus dilakukan 11 bulan kemudian. 11 bulan kemudian baru ketemu lagi Ramadan, kan begitu. Nah jadi sebetulnya kalau mau melaksanakan Ramadan itu baik, kita punya tanda-tanda 4 tadi, ya baru 11 bulan kita pertahankan, kembali lagi ketemu Ramadan. Karena bulan Ramadan itu kalau tahun hijrah Arab itu adalah bulan ke-9, ya. Nah nanti bulan 9, 10, 11, 12, bulan ke-12 itu kan haji. Nah setelah haji itu baru kembali lagi ke bulan pertama. Nah itulah kira-kira gambaran kenapa kita berhalal bihalal. Nah setelah kita Idul Fitri tadi, kita punya tanda-tanda itu, kita kumpul. Nah sekarang kita halal bihalal. Apa sebetulnya tujuannya halal bihalal itu? Tidak ada lain sebetulnya adalah mencari, mendapatkan keharmonisan sesama. Kita kumpul nih, kita mencari bagaimana sih kita supaya harmonis dalam berkeluarga, dalam kebersamaan. Makan jangan berebut, harmonis, ya. Ngomong yang baik-baik di sini. Kita tumbuhkan kekeluargaan, kita tumbuhkan kekompakan. Jadilah ilmunya tadi yang disampaikan sama Pak Adli adalah komunikasi. Cara kita ini halal bihalal ini salah satunya membangun konteks komunikasi adalah halal bihalal ini. Saudara-saudara yang tidak pernah ketemu pimpinan, tak perlu salaman, di sini bisa salaman.
Ada yang belum pernah salaman sama Pak Cipto, bos besar. Ada halal bihalal, nanti Pak Cipto berdiri di sini salaman. Coba kalau nggak ada halal bihalal, nungguin 7 kali lebaran kuda nggak akan bisa salaman. Nah itu keuntungan halal bihalal. Ya. Ada orang yang di sini belum cair, masih membeku hatinya. Ya mungkin ada karyawan masih bujangan. Ya. Ada karyawati juga masih single, cuma pertama-tama pandang mata ngomong nggak mau, segala negor nggak mau, begitu halal bihalal ketemu salaman di sini, Dek cantik sekali Dek, Mas biasa aja. Nah inilah kira-kira halal bihalal ini membangun suatu kehidupan berkeluarga. Ya nanti panjang-panjang bisa saya nggak dibayarnya banyak banget nih Pak. Udahlah beberapa menit aja nggak dibayarnya ya. Baik, saya kira ini pun udah mau menjelang maghrib. Pak Panji itu mintanya banyak lagi, Pak. Habis silaman rohani, Bapak berdoa juga dong, katanya kan gitu. Ini honornya beda nih, doa. Mau panjang mau pendek doanya. Gitu. Oke lah, doanya ini digratisin aja Pak Panji lah. Ya, baiklah, saya kira apa yang saya sampaikan itu sebetulnya kita adalah ingin mengejar rasa kebersamaan kita, rasa persatuan kita, rasa kekeluargaan kita antara kita di perusahaan. Ya, nanti mudah-mudahan dengan acara halal bihalal seperti ini, perusahaan kita akan lebih kuat lagi dan kita lebih berhasil lagi dan lebih sukses lagi. Baiklah, belum saya tutup, mari kita bermunajat, menundukkan kepala, menghening sesuai dengan kepercayaannya agama masing-masing. Mari kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa bihamdihi nahika wa najidah ya rabbana lakal hamd kama yang bagi di taat kita bagi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa radhiyallahu ta'ala sadatun asy-syaikhil asmain hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Tuhanku, Zat yang Maha Suci, Maha Pengasih dan Penyayang, yang memiliki segala kebaikan, wahai pengampun segala dosa, yang menerima segala tobat, wahai yang Maha Agung dalam kemuliaannya, wahai yang Maha melindungi. Pada sore suasana yang berbahagia ini, kami para karyawan Summarecon Agung Tbk bersimpuh dan bersujud, bermunajat padamu ya Tuhanku, pengampun segala kesalahan. Kami adalah makhluk yang lemah, yang jauh dari kesempurnaan. Banyak tutur kata, niat di hati, tak semua orang bisa mengerti. Namun lisan yang terucap terdengar pasti. Dan sikap perbuatan kami yang tidak pantas kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Oleh karena itu, wahai Tuhanku, pengampun segala dosa, ampunilah dosa-dosa kami. Tanpa pengampunanmu, tak layak kelak kami hidup dalam gelimang suci sorgamu. Dan tanpa pengampunanmu, kami takut dan kami tak mampu menerima siksa api nerakamu. Wahai penerima segala pengampunan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhanku yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memiliki segala kebaikan, yang memberikan sebaik-baiknya pertolongan, berikanlah kepada kami kekuatan, keteguhan iman untuk menghadapi riak-riak kehidupan gelombang yang penuh cobaan dan godaan. Tanpa pertolonganmu, kami akan tersesat menemukan jalan menuju kebahagiaan. Oleh karena itu, ya Tuhanku, Maha Pemberi segala pertolongan, tolonglah kami
selamatkan dalam menempuh perjalanan menuju kebahagiaan. Ya Tuhanku yang maha agung dalam kemuliaannya, Engkaulah yang maha melindungi. Lindungilah perusahaan kami Sumarekon Agung Tbk, di mana tempat kami bernaung sebagai payung kehidupan. Lancarkan semua perjalanan program-programnya menuju kesuksesan. Jadikanlah perusahaan ini perusahaan yang dapat membanggakan bangsa dan negara, sehingga perusahaan ini dapat mengangkat kehidupan derajat kami. Ya Tuhanku, kabulkanlah doa kami, wahai Engkau pengabul doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.